Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap keluarga jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Adapun nama-nama keluarga penghimpun ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, yaitu keluarga Bapak Yang Ronald Wane daerah pelayanan 1, keluarga Bapak Gunawan Agan daerah pelayanan 2, keluarga Bapak Joni Menggasa daerah pelayanan 3, keluarga Bapak Parenta Pasaru dan Wawande daerah pelayanan 4, keluarga Ibu Damari Setangkebua dan Senolabi daerah pelayanan 5. Bapak Ibu, keluarga jemaat Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ibadah ini akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Katito STH. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih kami persilakan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sambil berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah, menyembah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaan-Nya dan tuntunan kawanan domba-Nya. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan pujian tak terbatas. Di harapku
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat dan pertolongan kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, patut kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini Tuhan memperkenankan, mengizinkan kami semua di 5 dapel jemaat di Gereja Torojamasa Jemaat Tello boleh bersama-sama melaksanakan ibadah rumah tangga pada saat ini. Setelah beberapa waktu lamanya kami tidak melaksanakan ibadah ini, maka pada hari ini patut kami mengucap syukur bahwa sekalipun kondisi yang membuat kami seperti ini, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Firman Tuhan tidak bisa dihalangi, diberitakan. Karena itu kami berterima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memampukan kami semua, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami, teristimewa untuk kami terapkan dalam keluarga kami masing-masing, bahkan dalam pribadi-pribadi kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami selalu menyadari bahwa kami ini adalah orang yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Kami penuh dengan lumuran dosa, disebabkan rupa-rupa pelanggaran kami terhadap kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kasihani kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan dan dibenarkan untuk datang menghampiri kekudusan-Mu. Bapa di surga, berkenanlah kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, agar ibadah kami pada saat ini berlangsung di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan kerangka khotbah yang ditetapkan oleh Sinode, terambil dari Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga yang kena ibadah rumah tangga pada hari ini. Bahkan segenap jemaat Tello di semua dapel. Hari ini bagian firman Tuhan dari Matius 10 ayat 40 sampai ayat 42. Kami memberi sebuah tema, upah utusan dan saksi Kristus. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat
yang saya kasihi di dalam Tuhan, doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat. Sudah lama rasanya ada sesuatu yang berharga buat kita, yaitu ibadah rumah tangga secara tidak sengaja tidak bisa terlaksana selama ini. Karena ada hal di luar kendali kita sebagai penyebabnya, yaitu virus corona. Namun untung bahwa Tuhan Yesus sudah mengubah dan mengajarkan cara penyembahan yang tidak terpusat dan berkiblat pada satu tempat tertentu seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka berkiblat pada Yerusalem. Katanya, saatnya akan tiba, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Inilah yang memungkinkan kita beribadah dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Dengan kata lain, bagi kita tidak ada yang akan dapat menghalangi kita untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, dengan beberapa pertimbangan dari majelis gereja, maka ibadah rumah tangga jemaat Telo diselenggarakan melalui rekaman video sambil ada lembaran renungan yang dibagikan kepada tiap-tiap keluarga. Catatan, mohon lembaran-lembaran renungan itu kiranya jangan dibuang sesudah dipakai. Tetapi ingat bahwa itu adalah firman Tuhan dan satu saat mungkin bisa dijilid. Firman Tuhan itu datang kepada keluarga-keluarga kita. Dan kebetulan perikop pembacaan kita pada saat ini, atau bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, berbicara tentang bagaimana usaha Tuhan Yesus agar firman Tuhan disebarluaskan melalui utusan-utusannya. Keluarga yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Salah satu tujuan utama Injil Matius yang ditulis oleh Rasul Matius, ia adalah seorang Yahudi dengan maksud meyakinkan dan memaksa orang Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Lewat Injil Matius mencatat banyak nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus. Ia adalah anak Daud atau keturunan Daud dan sebagai raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan Matius 28 ayatnya yang ke-18. Dalam pengajaran Yesus, ia menggunakan banyak metode, termasuk yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Di kalangan orang Yahudi, ada paham yang dianut mereka bahwa menyambut, menerima, menghormati dan membuka pintu bagi seorang utusan sama dengan menyambut, menerima, menghormati dan membuka pintu bagi si pengutus itu sendiri. Hal ini berlaku khususnya menyambut dan menerima orang-orang bijak dan yang mengajarkan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ini, Tuhan Yesus berusaha menguatkan dan memberi semangat kepada murid-muridnya sebagai utusan.
yang akan memberitakan atau mengabarkan Injil kepada dunia. Mengapa? Karena menjadi seorang utusan tidaklah mudah. Seorang utusan butuh tanggung jawab iman dan komitmen moral. Sebab ia adalah utusan Tuhan. Ia adalah wakil Allah yang diutus untuk menyampaikan Injil Tuhan. Tuhan Yesus tidak mengutus orang dengan sembarangan. Itu sebabnya ia mempersiapkan, membekali dan memperlengkapi murid-muridnya kurang lebih 3 tahun. Barulah mereka dilepas dan diutus untuk menjadi saksi. Tanggung jawab untuk menjadi saksi adalah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat, bahkan penuh dengan risiko. Karena itu Tuhan Yesus memberikan petunjuk dalam Matius pasal 10 ayat 1-15 sebelum bacaan kita. Dan ia pun beberapa kali memberikan jaminan kepastian kepada murid-muridnya. Katanya, apabila mereka menyerahkan kamu untuk disesa, janganlah kamu khawatir, karena bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam dirimu. Ayat 19 dan ayat yang ke-20 dalam pasal ini. Yang kedua, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir, ia akan selamat. Ayat 22. Ketiga, dan jangan kamu takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama kepada dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan melindungi setiap utusannya. Yang keempat, setiap orang yang mengakui aku, kata Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 dan 33. Bahkan semua hal akan dibuka di hadapan Allah. Karena itu seorang utusan tidak perlu takut. Saudara-saudara, sesudah Yesus menyampaikan segala risiko dan jaminan sebagai utusan Kristus, maka dalam ayat-ayat pembacaan kita saat ini, ayat 40-42, Tuhan Yesus menyampaikan keagungan tugas seorang utusan. Katanya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang seiman dan yang sepengharapan dalam Yesus. Menarik bahwa Tuhan Yesus menyerahkan atau mempercayakan pekabaran Injil ini kepada kita sebagai manusia. Sebuah proyek raksasa dan tanggung jawab berat
tetapi pekerjaan luhur, sebab ia menyangkut hidup kekal bersama Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan ini, ia bisa dikerjakan atau didekati dengan beberapa pendekatan. Pertama, bahwa melalui tugas tanggung jawab kita, ia melalui gereja. Dalam hal ini, kita sebagai anggota jemaat dan juga sebagai majelis gereja. Dan di dalam mengelola gereja, tentunya sebagai sebuah lembaga, maka dalam ibadah-ibadah kita pun memberikan ungkapan syukur kita, termasuk melalui persembahan. Dan persembahan-persembahan itu diatur untuk mendukung tugas-tugas pelayanan. Kaitannya dengan tugas kita sebagai pemberita-pemberita Injil. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah seperti seorang penatua atau seorang jamas atau seperti seorang pendeta. Tetapi ketika kita mengambil bagian di dalam mendukung tugas-tugas pelayanan gereja, maka sekecil apapun persembahan kita, ia berharga di mata Tuhan. Ia menjadi bagian untuk menopang tugas-tugas pelayanan gereja. Karena itu, sebagai anggota jemaat, diharapkan kita memberikan persembahan kita sesuai dengan kerelaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, tetapi persembahan kita selalu dilihat sebagai bagian ungkapan syukur sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kemudian tanggung jawab untuk melakukan pekabaran Injil melalui pendidikan, terutama sekolah-sekolah teologi. Dan melalui sekolah-sekolah teologi, di sana hamba-hamba Tuhan dipersiapkan, diperlengkapi, dan lalu diutus. Dan karena itu sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk mendukung sekolah-sekolah teologi yang didukung gereja Toraja Mamasa, agar lembaga ini boleh berjalan dengan baik. Yang ketiga, bahwa tugas kita untuk melakukan atau menyampaikan Injil melalui lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah-rumah sakit Kristen. Jadi melalui rumah sakit, gereja pun bisa bersaksi untuk menyampaikan Injil seperti yang dilakukan Yesus, bahwa ia melakukan pengajaran tetapi juga ia menyembuhkan orang sakit. Dan ingat bahwa pada prinsipnya setiap orang Kristen diberi tanggung jawab untuk menjadi utusan dan saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi apapun tugas pekerjaan kita, kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Dan camkan bahwa sekecil apapun keterlibatan kita dalam pekerjaan gereja atau dalam persekutuan, sesungguhnya tidak akan kehilangan upahnya di hadapan Allah. Kita bisa bandingkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kata Paulus, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan selamat kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Kita menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus dan utusan Kristus pada masa kini. Kita masuk dalam saat teduh. Keluarga dan jemaat, tiba saatnya kita akan membawa buah-buah iman kita melalui persembahan sambil melakukan nyanyian persembahan. Terima kasih Tuhan, kita membawa persembahan kita.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa kita semua ini adalah duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus. Kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ada 5 keluarga, bahkan 6 keluarga yang kita akan doakan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Ya, 7 keluarga. Di keluarga Dapel 1, keluarga Ronald Konei, keluarga Gunawan Agan, Dapel 2, dan keluarga Dapel 3, keluarga Pak Joni Menggasa, Dapel 4, keluarga Bapak Parita Pasau, dan Wawande. Dapel 5, keluarga Damaris, dan Bapak Senulabi. Kita juga mendukung dalam doa anak-anak yang akan ujian dan yang sudah ujian, baik di tingkat SD dan SMP, SMA. Anak-anak kita yang akan naik kelas, dan tentunya anak-anak kita yang akan memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas perkenanan Tuhan melalui ibadah rumah tangga yang terselenggara di 5 bahkan 7 keluarga. Walaupun ibadah rumah tangga ini masih diselenggarakan melalui ibadah yang berlangsung di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Tuhan mempersekutukan kami di dalam ibadah ini. Berkenan kiranya Tuhan menerima puji-pujian penyembahan kami. Dan Tuhan berkenan memberkati firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Sehingga kami selalu insaf bahwa Tuhan meletakkan sebuah tanggung jawab yang besar di atas pundak kami masing-masing. Baik selaku pribadi, keluarga dan jemaat. Dan apapun tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami semua adalah utusan dan saksi-saksi Kristus. Tuhan perlengkapi kami, sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi utusan dan saksi-saksi Kristus, di mana Tuhan mengutus kami. Kami mohon, Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghimpun kami pada sore hari ini.
keluarga Bapak Ronald Wanei, keluarga Bapak Gunawan Agan, keluarga Bapak Joni Menggasa, keluarga Bapak Joni, Bapak Paretta Pasau dan Wawan D, keluarga Damaris dan Bapak Senolabi. Tuhan menolong dan memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Baik sebagai bapa pun sebagai ibu, di dalam tugas mereka masing-masing Allah berkenan menopang dan memberkati. Tuhan karuniakan hikmat sehingga di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan boleh melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dan mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga, dan Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Anak-anak mereka dalam perjuangan, baik dalam pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan, di dalam pertumbuhan, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga mereka selalu menyaksikan kemurahan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Semua rencana-rencana mereka, Allah berkenan campur tangan di dalamnya, agar apa yang mereka rindukan boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Kami mohon, Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang ada di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Tuhan melihat pergumulan-pergumulan umat-Mu. Ada rupa-rupa tekanan hidup yang kami alami saat ini, khususnya dengan kebutuhan ekonomi yang makin hari makin menindih kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan membuka jalan, melepaskan kami dari rupa-rupa tekanan, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Dan taulah kami bahwa Allah tidak membiarkan kami. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami pun bawa kepadamu secara khusus anak-anak kami yang akan ujian dan yang sudah ujian, baik di tingkat SD, di tingkat SMP dan SMA. Kami mohon Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh berhasil. Dan kami menyaksikan bahwa anak-anak kami, Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka masing-masing. Begitupun anak-anak kami yang mengikuti ujian semester, Allah berkenan sehingga anak-anak kami boleh berhasil berkat kemurahan-Mu. Pun anak-anak kami yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, agar melalui pendidikan mereka boleh melakukan atau belajar. Walaupun belajar pada saat ini sungguh dan amat banyak tantangannya, tetapi Tuhan karuniakan hikmat sehingga anak-anak kami tidak pernah kehilangan harap. Tetapi kami selalu berharap Tuhan membuka jalan, membuka pintu bagi mereka, sehingga pendidikan bagi mereka boleh terselenggara walaupun banyak tantangannya. Dan berkati semua orang tua mendukung, menopang anak-anak kami dalam pendidikan, agar mereka boleh berhasil. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada saat ini berjuang sekuat tenaga untuk memerangi wabah virus corona yang telah banyak memakan dan menelan korban jiwa. Ada ribuan saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona. Kasihanilah mereka ya Tuhan, berikan semangat, berikan kemampuan, sehingga sanggup melawan penyakit dan mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon, ya Tuhan,
Seluruh hidup dan kehidupan kami hanya pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan doa ini kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Kekuatan Hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus ke dalam dunia, dan karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kebaktian rumah tangga saat ini telah selesai. Terpuji nama Tuhan. Mewakili semua keluarga penghimpun, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin ibadah ini. Tuhan Yesus sumber segala berkat akan selalu memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga. Dan terima kasih yang sama diucapkan kepada semua keluarga penghimpun yang telah menerima dan mengikuti ibadah persekutuan ini. Kasih Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita semua. Sekian dan selamat malam.